Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pak Guru ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua diberkahi umur yang bermanfaat, diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat, dan diberkahi dengan teman-teman yang bermanfaat. Anak sekalian, untuk pertemuan pekan ini kita akan belajar bersama tentang materi bilangan bulat di bagian perkalian dan pembagian. Oke, anak sekalian, materi perkalian dan pembagian ini khususnya pada bilangan bulat adalah materi yang sudah sangat familiar bagi anak-anakku sekalian, karena di bangku sekolah dasar tentu saja anak-anakku sekalian sudah biasa melakukan ini, sehingga untuk pertemuan kali ini kita hanya akan mengulang-ulang saja, kemudian nanti mengambil kesimpulan bagaimana jika kita melakukan operasi perkalian pada bilangan bulat, bagaimana jika bilangan bulatnya bertanda sama, hasilnya apa, apakah bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, bagaimana kalau simbolnya berbeda, hasilnya apa juga. Oke anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya kita coba di papan tulis virtual kita. Anak sekalian, silahkan simak apa yang Pak Guru buat ini materinya. Oke anak-anakku sekalian, untuk perkalian seperti yang lalu, kita kembali di kesimpulan dari belahan kembali bahwa ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat dengan simbol yang sama, misalnya bilangan bulat positif 2 ditambah bilangan positif 6, maka hasilnya adalah bilangan positif juga. Kemudian kita tinggal menjumlahkan dua bilangan bulat yang ada, yang menjadi 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Jadi ya kalau minus 2 ditambah dengan minus 6, maka jawabannya pasti negatif, karena kedua bilangan bulat yang dijumlahkan ini adalah bilangan bulat yang sama jenisnya. Ini pasti negatif. Negatif berapa? Kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 6, yaitu negatif 8. Itu anak sekalian, jadi itu kesimpulan awal. Kemudian ketika kita ketemu dengan bilangan bulat yang jenisnya berbeda, misalnya minus 3 tambah 7, maka untuk menentukan jenis bilangan hasilnya nanti kita ikut di bilangan terbesar yang ikut di simbol apa. Nah, karena di sini simbolnya positif, yang lebih besar ikut ke positif, yaitu 7, sementara yang ikut ke negatif itu 3, maka jawabannya nanti pasti berapa? Kita tinggal mengurangi. Kurang 3 sama dengan 4. Oke. Jadi positif 4. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada minus 8 ditambah 3, nah untuk menentukan hasilnya dia bilangan apa nanti, kita akan melihat simbolnya dulu. Nah, yang besar ikut ke simbol mana? 8 ikut ke negatif, kemudian 3 ikut ke positif, sehingga jawabannya nanti pasti bilangan
negatif. Negatif berapa? Kita tinggal mengurang. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah minus 5. Oke, seperti itu kesimpulan yang lalu. Nah, sekarang bagaimana kalau materi perkalian? Bagaimana jika dua bilangan bulat jenisnya sama dikali, hasilnya apa? Misalnya anak-anak sekalian kan sudah familiar, misalnya 1 kali 3 ini sama dengan 3. Nah, kemudian 3 kali 4 sama dengan 2. Di sini kita melihat 1 itu bilangan positif, kemudian 3 itu bilangan positif. Hasilnya ternyata 3. 3 itu bilangan positif juga. 3 ini bilangan positif, ini kemudian 3 kali 4 3 bilangan positif, kemudian 4 bilangan positif. Hasilnya adalah 12. 12 juga bilangan positif, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata kalau dua bilangan positif dikali, hasilnya adalah bilangan positif juga. Dan seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia dua bilangan negatif? Jadi minus 2 kali minus 4 misalnya. Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya juga adalah positif. Positif berapa? Kita tinggal kali. 2 kali 4 itu berapa? 8. Jadi kesimpulan awal kita bahwa kalau kita melakukan perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, kalau kita melakukan perkalian dengan bilangan yang berbeda simbolnya, misalnya minus 2 kali 3, ini kan hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 3 kali 2 kali 3 itu 6. Berarti jawabannya adalah negatif. Begitu pula kalau misalnya minus 3 kali 4 misalnya, yang minus 12. Oke. Atau kita kasih 4 kali minus 4, ini sama dengan minus 16. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita menjumlahkan melakukan perkalian dengan bilangan bulat yang sama simbolnya, maka hasilnya itu adalah bilangan bulat positif. Kalau kita melakukan yang perkalian dengan simbol yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Itu kesimpulannya anak-anak sekalian. Jadi ini berlaku juga untuk pembagian. Jadi anak-anakku sekalian, ketika melakukan pembagian dengan bilangan bulat yang sama simbolnya, maka hasilnya pasti bilangan positif. Kemudian ketika melakukan pembagian dengan bilangan bulat yang berbeda simbol, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, misalnya 6 dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3. Karena sama-sama positif juga kalau minus 6 dibagi minus 2. Ini hasilnya juga adalah bilangan bulat positif, yaitu 3. Nah, sekalian jadi kesimpulan pertama, jadi untuk perkalian dan pembagian dengan bilangan bulat yang jenisnya sama, maka hasilnya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi sekali lagi kesimpulan pertama kita, untuk perkalian dan
pembagian dua bilangan bulat yang berjenis sama, apakah dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, perkalian dengan bilangan bulat dengan jenis yang berbeda itu akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Misalnya tadi 4 kali minus 2, ini hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 4 kali 2 itu adalah 8. Oke, kalau misalnya ada minus 3 kali 5, ini juga hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 3 kali 5. Jadi ketika kita melakukan perkalian bilangan bulat dengan jenis yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ini berlaku juga untuk pembagian. Ketika kita membagi bilangan bulat, hanya minus 4 bagi 2, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 4 bagi 2 itu 2. Begitu juga misalnya 4 bagi minus 2, ini juga hasilnya negatif. Negatif berapa? 4 bagi 2 itu 2. Oke, anak sekalian, jadi itu kesimpulan kita yang kedua. Jadi ketika kita sekali lagi kita melakukan perkalian bilangan bulat dengan simbol yang sama, maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ketika kita melakukan perkalian dan pembagian dengan bilangan bulat yang berbeda simbol, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, anak sekalian, itu kesimpulan kita untuk materi perkalian dan pembagian. Baik anak sekalian, itulah tadi penjelasannya. Semoga bisa membantu anak-anakku sekalian dalam memahami materi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Untuk selanjutnya anak sekalian, silahkan disimak berulang-ulang apa yang disampaikan tadi mengenai tugas, nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.